Yang tidak bawa LKPD siapa? Angkat tangan. Saya, Pak. Saya, Pak. Ini nanti seolah-olah kemudian pakai. Jangan dirusak gitu, Dis. Biar kayak gitu. Jangan diisi. Siapa? Ada di sini. Sudah mau dibagi kertas. Oke. Ini dapat isi pasal. Siapa? Oh iya. LKPD. Seolah-olah nanti mengumpul. Nah, tidak ada itu. Masih ada. Seolah-olah ini karena kami lalu kasih apa lagi? Kenapa dipikir? Kalau apa ya? Berapa menit? 2 menit, Pak. Jadi prosesnya sama dengan minggu lalu nih. Iya, Pak. Tidak rasa di satu orang ini. Kita baru kemarin ya. Ya nanti kalau kita mulai dulu jangan di sini. Oke, Pak. Ayo. Jadi tidak paham sih hanya tuh. Iya. Saya dari dua orang ini. Yang mau mulai nih? Iya. Dulu, Pak. Belum ada. Mana nih? Di pensimpan, Pak. Tulis di A. Ya, sebelum kenapa enggak tulis di A? Ya, cuma di foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian baik semua ya. Mungkin hari ini nanti di absen kita lihat apakah ada yang sakit atau izin. Dan saya senang hari ini kalian semua kebanyakan yang hadir, saya lihat mukanya fit-fit semua ya. Iya, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan layanan klasikal kita hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan, Kak.
Alif Ardinata. Aldi tidak hadir ya? Eki Lestari Asra. Fadila Hadir Pak. Kartika Muhammad Rifki. Sakit ya, tadi hadir Rifki. Muhammad Jabal Nur. Kemana ini Jabal? Sakit Pak. Nur Anisa Al-Makfira. Hadir ya? Reski Aulia Krisna. Risma Raihan. Nggak ada ya? Sukmatul Ramadhani. Sakit. Zafira. Kemana Zafira? Oh, kontrol apa ini? Sakit. Aan. Hadir Pak. Andi Kirani Aulia. Asti Anata. Arham sudah lama dah hadir ya? Pergi Malaysia mungkin. Aira. Aditya. Hadir juga Aditya ya. Khairul Nisa. Nur Anisa. Nasrul Adam. Ini Nasrul juga sudah hadir ya. Tiara. Zulkifli. Hadir Pak. Baik, jadi ada temannya yang beberapa sakit ya. Mohon kalau sudah 3 hari temannya sakit, mohon dijenguk ya. Mohon dicari tahu sakit apa, bawakan sesuatu supaya dia cepat sehat ya. Oke, baik. Jadi hari ini pertemuan kedua kita di layanan klasikal ya. Minggu lalu kita membahas mengenai sekolah lanjutan setelah SMP ya. Dan sesuai dengan kesepakatan kita di akhir pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan membahas mengenai ragam profesi ya. Jadi hari ini kita fokus di ragam profesi ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana dengan LKPD yang saya kasihkan beberapa hari yang lalu? Apa sudah dikerja? Sudah. Mungkin bisa dikumpul 1 orang ya. Ya mungkin kiranya bisa kumpul LKPD teman-temannya. Ya kumpulin ya. Kumpulin juga kelompok ini mau kumpul 1 orang. Ya, kumpul semua. Oke. Baik. Jadi sesuai dengan penjelasan yang minggu lalu mengenai LKPD ini adalah rumusan atau tujuan ya. Supaya bagaimana kalian mampu menentukan pilihan sekolah lanjutan ya. Bagaimana dengan LKPD ini? Apa ada yang tidak jelas? Jelas ya? Jelas. Jadi saya harap kalian sudah mampu menentukan sekolah mana yang akan kalian pilih setelah lulus SMP ya. Oke, baik. Jadi kita mulai dari pembahasan pertama kita hari ini, yaitu ragam profesi. Tapi saya lihat ini agak jenuh-jenuh saya lihat ini. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Oke, mohon semua berdiri. Oke, jadi ice breaking yang kita gunakan ini tidak sama lagi dengan seperti yang lalu ya. Kita bedakan lagi ya. Oke, saya punya permainan seperti ini. Ini untuk melatih fokusnya kalian supaya kalian konsentrasi ya. Coba ikuti perkataan saya dan gerakan saya ya. Oke? Menghadap ke sini semua ya. Berani fokusnya berani. Oke. Pegang telinga, hidung, mata, kepala. Oke, paham ya? Paham. Jadi instruksi yang pertama, dengar perkataan saya dan ikuti gerakan saya ya. Oke, yang kedua, dengar perkataan saya, ikuti perkataan saya, jangan ikuti gerakan saya. Ya, sekali lagi, ikuti perkataan saya, jangan ikuti gerakan saya ya. Oke? Telinga. Ikuti gerakan saya.
saya, ikuti perkataan saya, jangan ikuti gerakan saya ya. Tapi kalian juga bisa menggerakkan tangannya, ikuti saya. Telinga. Telinga. Silakan menggunakan tangan juga, pegang telinganya. Ya. Telinga ya. Kepala. Kepala. Hidung. Hidung. Siapa yang pala hidungnya? Oke, kita ulang ya. Saya lihat semua fokus ya. Sekali lagi ya. Ikuti perkataan saya. Ikuti gerakan saya, jangan ikuti perkataan saya. Oke? Jadi instruksinya ikuti gerakan saya, ya. Jangan ikuti perkataan saya. Telinga, kepala, hidung. Salah ya. Sudah fokus. Saya kan saudarakan. Ikuti gerakan saya, jangan ikuti perkataan saya. Oke, saya pikir semua sudah fokus ya. Kita tepuk tangan dulu. Jadi kita telah melakukan stretching ya. Saya pikir semua sudah fokus kembali ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ragam profesi ya. Tujuan daripada kita belajar mengenai ragam profesi ini supaya nanti setelah kalian lulus di sekolah ini atau di SMA atau di mana atau di bangku kuliah kalian sudah tahu profesi apa yang belum kalian capai. Nah untuk lebih khususnya kalian masih di SMP ini harus kalian tanamkan profesi apa kira-kira yang nanti kalian akan capai ya. Mulai dari sekarang kalian sudah tahu bahwa nanti profesi yang ingin saya inginkan itu profesi ini. Makanya kalian harus kembangkan nanti ketika lanjut di SMA dan bangku kuliah ya. Seperti itu tujuannya ya. Oke, kita akan masuk di materi mengenai ragam profesi. Sebelumnya saya tanyakan dulu, apa kalian sudah siap belajar? Siap. Semangat ya. Oke, jadi kita akan belajar mengenai ragam profesi atau jenis-jenis pekerjaan ya. Jadi jenis-jenis pekerjaan kita di luar itu banyak sekali ya. Mungkin kalian belum tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di sekitar kalian atau profesi apa yang ada di sekitar kalian yang bisa membuat kita dan orang tua kita bangga ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu. Dan itu juga yang sangat penting bagaimana kalian menggapai profesi yang kalian inginkan itu ya. Oke. Jadi yang ingin saya kenalkan lebih dahulu itu profesi sebagai dokter ya. Ini salah satu jenis pekerjaan atau profesi yang sangat umum di lingkungan kita ya, dokter. Dokter itu tempatnya di mana? Rumah sakit. Ya sudah tahu ya, di rumah sakit ya. Selain di rumah sakit di mana lagi ada dokter? Apotik juga biasa ada ya? Praktek ya. Oke, jadi itu dokter ya. Nah untuk menjadi dokter ini kita harus memiliki kualifikasi pendidikan apa kira-kira? Nah, jika di SMA kita bisa memilih jurusan IPA. Ya seperti itu. Jadi ketika kalian SMA, profesi sebagai dokter itu kalian bisa menggunakan jurusan IPA ya. Alangkah baiknya menggunakan jurusan IPA ya. Nah setelah kalian lulus di jurusan IPA di SMA, kira-kira di bangku kuliah jurusan yang cocok untuk sebagai profesi dokter apa? Iya, ada namanya ilmu kedokteran ya. Jadi ketika kalian ingin melanjutkan lanjutan studi setelah SMA ya, kalian bisa memilih kuliah ilmu kedokteran ya untuk menjadi seorang dokter ya. Namun tidak hanya menjadi dokter saja ya. Jadi setelah kita menjadi mengikuti yang namanya kuliah kedokteran, itu masih ada tingkatan-tingkatan lagi ya untuk menjadi spesialis, untuk menjadi ahlinya seperti itu ya. Jadi kalau kita sekolah ilmu kedokteran itu biasanya cuma dokter umum ya, belum bisa dikatakan spesialis atau ahli dalam bidang tertentu seperti itu ya. Oke, ini salah satu jenis profesi atau pekerjaan yang ingin saya kenalkan ke kalian ya. Oke, terus yang kedua apa ini? Gambar apa ini? Ya, tentara. Ini militer ya. Jadi sengaja saya
ambil contoh tentara, karena saya lihat laki-lakinya di sini gagah-gagah semua, bisa lah jadi tentara ya. Oke, kira-kira untuk masuk tentara kita melalui penjurusan apa kira-kira? IPA bisa ya, IPS juga bisa ya. Jadi saya jelaskan untuk di kategori sekolah lanjutan SMA kita bisa SMK juga bisa sebenarnya ya. Di SMK kita juga bisa mendaftar setelah lulus untuk mendaftar aplikasi tentara ya. Cuman ada batasan-batasan tertentu biasanya. Misalkan kalau kita daftar tingkatan bintara ya, itu cuma membutuhkan IPA ya seperti itu. Kalau tamtama bisa IPS. Dan jangan salah, SMP juga bisa mendaftar tentara ya. Jadi setelah lulus SMP, kalau memang kualifikasi fisik kalian memadai, itu juga bisa mendaftar tentara. Bukan cuma lulusan SMA ya. Itu untuk profesi sebagai tentara. Nah selain tentara ini punya sepupu yang namanya polisi ya. Polisi juga ya. Itu sepupunya tentara polisi ya. Yang membedakan tentara itu dia menjaga NKRI ya. Kalau polisi tugasnya itu melayani masyarakat ya. Tapi sama-sama di bidang militer ya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, jadi tentara itu ada berbagai jenis ya. Laki-lakinya, perempuannya juga bisa ya masuk tentara ya. Jadi di Indonesia itu ada 4 jenis ya tentara ya. Ada 4 jenis TNI. Yang pertama TNI Angkatan Darat. Terus yang kedua Angkatan Laut. Terus yang ketiga Angkatan Darat. Oh cuma ada 3 ya, tidak 4 ya. Jadi Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara ya. Terus yang sejenis-jenisnya itu juga ada berbagai macam seperti Akabri ya, Abri, ada juga ya semacam itu. Polisi juga ada berbagai jenisnya juga ya. Oke, baik, setelah ini kita lanjut ke profesi yang ketiga yang sering kita jumpai di lingkungan kita, yaitu guru. Kalian sekolah ada gurunya ya? Ada guru kan? Kira-kira guru kalian itu tamatan apa? Ada guru kalian tamatan SMP? Tidak. Ya. Tamatan SMA? Tidak. Ya, oke, jadi kesimpulannya untuk menjadi seorang guru kita harus melalui berbagai macam pendidikan ya, utamanya di bangku kuliah jenis pendidikan ya. Jadi untuk menjadi guru itu kita juga harus memilih fakultas atau universitas ya, karena terkadang ada universitas yang tidak mempunyai untuk bagian kependidikan ya. Jadi ada universitas atau kampus yang bisa untuk guru saja ya. Seperti di UNAS itu kan guru ya, bukan untuk guru di UNAS itu. Itu untuk teknik berbagai macam hukum. Nah kalau untuk yang bisa jadi guru itu bisa di Unismu, UNM ya, UIN, seperti itu ya. Itu yang perlu kalian pahami. Nah kira-kira di sini saya tanya kembali, dari beberapa profesi yang tadi yang mau jadi dokter siapa? Atau ada yang lain? Coba angkat tangan. Ada yang mau jadi dokter atau tidak ada? Nah kiranya mau jadi dokter ya, 2 orang. Nah untuk jadi tentara siapa? Saya. Nah bagus. Ya juga bagus, studinya bagus ya. Yang mau jadi guru? Saya. Banyak ya yang mau jadi guru ya. Oke, untuk profesi yang lain selain yang tadi ada? Ada. Apa itu? Mau jadi puluhan ya? Pegawai kantor. PNS ya? Oke. Oke, baik. Itu tadi ya mengenai ragam profesi yang bisa kalian kenali di lingkungan kalian dan bagaimana supaya kalian tahu jalan menuju profesi itu ya. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya silakan Nak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya tentang sebagai profesi tentara. Apa yang mesti saya persiapkan dari sekarang? Terima kasih Pak. Oke, saya jawab dulu ya. Untuk teman Kirani yang lain yang mau bertanya disimpan dulu, saya jawab dulu. Jadi pertanyaannya Kirani itu apa yang perlu kita persiapkan ya jika kita mau masuk militer ya, tentara atau polisi ya. Jadi yang paling penting itu
fisik ya, fisik. Pengalaman saya punya adik, punya kakak yang mendaftar tentara dan polisi, itu rata-rata jatuhnya di bagian fisik ya. Ada yang giginya tidak rata, ada yang mukanya jerawatan, ada yang bisulan, itu semua yang menghambat ya. Tapi bukan cuma itu ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu seperti tinggi badan harus memadai ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lewati ya untuk menjadi seorang militer. Tapi saya jelaskan dulu, bagusnya itu kalau untuk menjadi tentara itu kita masuk di jurusan IPA ya. Setelah lulus SMA, kita olahraga, kita menjaga kondisi badan, kita menjaga kebersihan badan. Mulai dari gigi itu harus diratakan, mata tidak boleh memandang kiri kanan ya. Apa namanya itu kalau lari ke kiri mata? Ya. Itu semua ya. Tangan juga harus lurus. Itu semua yang harus kita persiapkan ya. Utamanya di bagian fisik ya. Kemudian IQ kita juga harus mumpuni ya, karena di dalam persyaratan masuk tentara itu kita harus melewati tes IQ ya. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang saya ingin tanyakan tentang profesi guru. Iya. Apakah kita tidak mesti kuliah untuk menjadi guru? Oke, baik sekali ya. Terima kasih Pak. Baik, bagus pertanyaannya ya. Apakah kita tidak mesti kuliah ya untuk menjadi guru ya? Jadi sebenarnya jawabannya tergantung ya, tergantung. Jadi ada beberapa sekolah yang menerima juga guru, itu sebenarnya tidak ada pendidikannya, tapi kalau dari segi ilmu kita lihat dia mumpuni ya, sehingga dia dijadikan sebagai guru ya. Tapi kalau di sekolah negeri atau sekolah swasta, biasanya guru itu adalah orang yang berkualifikasi pendidikan S1 ya, minimal itu S1 ya. Jadi seperti di sekolah kita ini, kualifikasi pendidikan guru kita itu minimalnya itu S1 semua ya. Di sini itu untuk menjadi guru ya. Jadi kita semua di sini, guru tak semua itu di sini adalah sarjana ya. Seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ada sekolah-sekolah swasta atau sekolah yang berdiri sendiri itu menjadikan seorang guru yang tidak memiliki kualifikasi S1 ya. Karena memang ilmunya bagus ya. Ada beberapa ilmu dia dapat dari luar selain di bangku kuliah seperti itu ya. Oke. Saya kira cukup untuk sesi tanya jawab kita ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki metode pembelajaran gallery work seperti yang kita lakukan minggu lalu ya. Tetapi bedanya di minggu lalu kita membahas mengenai pilihan sekolah lanjutan ya. Sekarang atau hari ini kita membahas mengenai ragam profesi ya. Oke, jadi Bapak akan bagikan medianya. Ini ada karton dengan lem. Saya bagikan. Paham kan cara kerjanya seperti minggu lalu ya? Oke. Untuk kelompok 1 ini karton merah ya. Kelompok 2 hijau. Kelompok 3 juga hijau ya. Ini lemnya satu-satu ya. Oke, untuk kelompoknya ini kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang kemarin ya? Belum ya? Oke. Baik, sekarang kalian kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Seperti kemarin ya. Silakan. Oke. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya yang kemarin ya. Sekarang tugasnya kalian silakan menulis materi yang ada di dalam kertas ya. Kemudian kalian tempel di kertas karton ya. Oke. Saya bagikan kertasnya. Jika ada yang belum dimengerti ditanyakan ya. Silakan ditanyakan. Pakai kertas. Pakai kertas. Ini dia bisa.
masuk ini Pak. Hah? Nggak apa-apa aja masuk ini. Bisa nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk pemberian judulnya ditulis saja kelompoknya. Kemarin kan ada yang saya masuk, sekarang kelompoknya nanti di atas ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 sampai 15 menit ya. Oke, jangan ada yang diam, kerjasama supaya kelihatan aktif. Oke, jadi dalam kelompok jangan ada yang tinggal ya, semua harus aktif ya. Aktif membangunnya, menulis seragam nomor ya. Gimana kamu berdua? Biasanya kreatif. Kasih tahu bingkai-bingkai. Ya, yang lain bisa membantu menempel ya. Jadi kalau sudah ada tempel juga. Jadi bukan cuma satu orang yang kerja kan? Atau dikasih dulu lem, nanti teman yang tempel di mana posisikan kan? Yang laki-laki biasanya yang mengelem. Iya. Jika boleh. Kerja tuh masuk kamera ini. Tadi bantu temannya Mas ya. Jadi setelah kalian kerjakan ini, silakan memajang ya. Seperti yang kita lakukan minggu lalu ya. Ada lagi temanya di sini. Antara karakternya
Waktunya tinggal 3 menit ya. Menyelesaikan, silakan dibersihkan, silakan dirapikan. Kemudian selanjutnya kita akan memanjang ya di tembok ya. Oke, kelompok 2 sudah 80% sampai selesai. Kelompok 1 75%. Oke, kelompok 2 bagaimana? Belum. Kenapa keluar sini? Selesai dulu. Bismillah dulu. Dulu. Baik nih, baik. Ya, masuk dulu di situ. Sini Pak. Yang ini? Ya. Paling bawah, paling bawah. Kanan. Yang kiri nih, yang kiri. Tunggu, proses. Ya oke. Jadi. Ya oke. Kelompok 3 bagaimana? Hampir ya. Banyak sekali tanah-tanah. Apa ini? Ini panas atau ikan? Ikan. Oke, selanjutnya setelah kalian menempel, tentukan ya yang standby ya seperti minggu lalu. Yang standby dan yang jalan ya, yang ada di ini galeri temannya ya. Ikaw kerja Jesus. Gunting kok, ada minum gunting kan? Oke. Kelompok 2, 3 selesai ya. Kelompok 3 silakan panjang ya. 2 orang saja ya. 2 orang yang memanjang. Kelompok 2 juga. Kelompok 2 di sana ya. Kelompok 3 selanjutnya di sini, kelompok 3. Jadi
Setelah ini silakan duduk kembali ke tempatnya. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Dengar instruksi dari saya. Oke, untuk langkah selanjutnya karena kalian sudah membuat ini, 2 orang atau bisa 1 orang silakan standby di standnya masing-masing. Masing-masing kelompok ya menunjuk temannya siapa kira-kira standby dan silakan berdiri di samping standnya. Kelompok 2 siapa? Ya silakan berdiri. Kelompok 3 siapa? Silakan berdiri di dekat stand. Silakan. Ayo. Untuk kelompok 1 siapa? Yang standby? Jawab. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah standby ya, silakan untuk kelompok lain berkeliling dan jika ada yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan dari apa yang telah dibuat oleh kelompok lain, silakan bertanya ya. Silakan menjelaskan ya, mempresentasikan ke teman yang berkunjung ke sana ya. Oke, silakan untuk kelompok 1 silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan ke kelompok 1. Tidak. Kelompok 2 silakan ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke kelompok 1. Silakan lakukan perputaran ya. Oke, jadi yang standby ini menghadap ke sini, yang standby ya. Yang standby menghadap ke sini menjelaskan. Apa yang dimaksud dengan Yang standby, siapa yang standby? apa yang dimaksud Kalian bertanya ya. Sekarang bertanya. Oke, gimana? Jelas? Terus. Oke, silakan lanjutkan perputaran. Silakan bertukar posisi. Termasuk kategori ini Ya, berkaitan masuk dengan pasti tugas dan menuju ke sana. berkembang di negara pertahanan Aan, keamanan negara. menuju ke sana. Jadi untuk yang standby presentasikan itu ya. Jelaskan itu apa yang apa yang dimaksud bidang perdagangan? Kategori ini berkaitan dalam menggunakan Contohnya. Nah, bertanya. Ditanyakan sampai mengerti ya, ditanyakan sampai mengerti. Tanyakan sampai mengerti. terpilih dan dipercaya sebagai anggota pemerintah setempat daerah Oke, bagaimana selesai? Masih ada problem, putar lagi. Kalian belum putar kelompoknya nih? Oh iya. Oke, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan duduk. Oke, kita telah melakukan
kemudian kalian pajak, kemudian kalian berkeliling ya. Ada yang bertindak sebagai siswa yang mempresentasikan dan ada yang bertindak sebagai penanya ya. Oke, jadi itu kegiatan dalam metode pembelajaran kita ya. Oke, saya minta aplaus untuk dulu semua ya. Oke, jadi saya sangat senang kalian sudah aktif sekali, kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan sangat baik ya. Jadi hal yang perlu kalian ketahui mengenai pembelajaran ini, kalian mampu ya, kalian mampu untuk mengetahui dan memilih nanti profesi apa yang ingin kalian cita-citakan ya, seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Saya Pak. Oh iya, silakan nak menyimpulkan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa mulai dari sekarang kita harus benar-benar menekuni pelajaran yang ada kaitannya dengan profesi yang kita inginkan nanti. Selain itu, kita harus memilih sekolah lanjutan sampai pada bangku perkuliahan jika ingin yang terbaik dalam menggapai profesi yang kita inginkan. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, masih ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya dapat menyimpulkan bahwa sangat penting kita mengetahui profesi apa saja yang ada di sekitar kita. Itu untuk kita dapat memilih dan menentukan profesi apa yang kita inginkan ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Oke, saya ingin satu orang memberikan kesan terhadap apa yang kita lakukan ya. Jadi kira-kira apa kesannya? Mungkin kira-kira ini bisa memberikan kesan. Apa kesan tak mengikuti pembelajaran ini? Silakan. Mungkin baru mendapatkan pembelajaran seperti Saya ini. Saya lebih banyak mengetahui tentang bidang-bidang yang ada di Indonesia. Itu saja. Iya Pak. Oh iya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Jadi selama 2 pertemuan ini kita telah melakukan materi pembelajaran dari work ya, dengan 2 materi yang kita bahas ya. Yang pertama pilihan sekolah lanjutan ya setelah lulus SMP, dan yang kedua ragam profesi ya yang kita bahas hari ini. Oke, saya pikir hari ini kita cukup untuk pertemuan ini. Untuk selanjutnya jika kita masih memerlukan informasi-informasi mengenai lulusan setelah SMP, nanti disampaikan kembali ya. Oke, baik. Saya sangat senang hari ini kalian sudah berpartisipasi dengan aktif, baik sekali ya. Oke, untuk kedepannya saya harap kalian mampu memilih sekolah lanjutan dengan baik dan mampu mencita-citakan profesi yang kalian inginkan ya. Oke, baik. Mungkin di terakhir kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Tak lupa pula juga kita seraya membaca doa ya. Karena tadi kita sudah membuka dengan doa dan kita juga menutup dengan doa ya. Untuk doa saya sendiri yang pimpinnya. Oke, baik anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Doa dimulai. Selesai. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan menuju ke masjid ya, siap-siap ke masjid.